Halo teman-teman, kembali lagi dalam program resensi buku bagus, buku yang tepat untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas bukunya Harold Sherman, Know Your Own Mind. Judulnya itu, Know Your Own Mind. Oke, jadi buku ini buku yang paling aneh yang saya bahas di resensi buku bagus selama ini. Dari mana saya bilang aneh? Kita lihat dulu aja, siapa sih Harold Sherman? Harold Morrow Sherman atau Harold Sherman ya, seorang penulis, dosen, dan peneliti psikis Amerika. Psikis itu berarti hal-hal yang berbau supranatural. Jadi dia peneliti hal-hal yang berbau supranatural, telekinesis dan lain sebagainya ya. Psychic. Jadi kayak bisa menebak sesuatu hal, bisa mengangkat barang. Jadi psychic gitu ya. Memang ini kontroversi banget psychic itu. Karena ada yang penelitian membuktikan bahwa psychic itu adalah kebohongan, sugesti palsu gitu ya. Penelitian sekarang sudah meninggalkan dunia psychic. Tapi menarik juga. Jadi buku ini saya baca dan saya resensikan. Kenapa saya resensikan? Karena ya buku ini buku yang menarik dan aneh gitu ya. Buku aneh. Swear, saya baca buku ini buku aneh. Oke, ke profil Harold Sherman lagi. Sherman bersama dengan Hubert Wilkins, seorang penjelajah ya, melakukan eksperimen telepati selama 5,5 bulan. Dari Oktober tahun 37, Sherman itu di New York, sementara Hubert Wilkins itu ada di Kutub Utara. Wah, jauh banget. Hasilnya ketika mereka membandingkan buku harian, jadi apa sih yang kira-kira dipikirkan oleh Sherman dan apa yang kira-kira dipikirkan oleh Wilkins, mereka saling menulis satu sama lain di buku harian mereka. Lalu ketika mereka bandingkan buku harian ini, 60% mereka sepakat, atau dengan kata lain 60% mirip gitulah. Nah itu dia. Tapi 60% loh, ada 40% ya meleset. Dan di sini di buku ini juga nanti diceritakan banyak hal mengenai bagaimana suatu kebetulan yang sebenarnya mungkin tidak kebetulan karena diharapkan gitu ya terjadi. Bagaimana fenomena roh keluar dari tubuh, habis itu roh itu bisa ngelihat tubuhnya sendiri, atau fenomena melihat roh ketika ada yang meninggal gitu ya, saudaranya, lalu dibilang tuh berarti dia udah meninggal. Kok kamu bilang gitu? Tadi saya baru lihat dia melayang-layang, nggak mungkin lah manusia melayang. Menyeramkan. Jadi ketika saya baca, horor banget. Tapi dia menulis ini ya. Dia meninggal tahun 87 berarti ya. Jadi dia eranya itu era Perang Dunia Pertama, Perang Spanyol, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, hingga Perang Dingin. Dia berarti melewati berapa banyak zaman ya. Oke, langsung aja kita ke apa inti buku ini sih. Know Your Own Mind ini buku yang paling aneh saya baca. Intinya Harold menjelaskan bahwa manusia memiliki sesuatu yang melampaui kemampuan pikir, yaitu adalah kemampuan spiritual, intuisi mungkin ya maksudnya. Dengan kemampuan ini manusia dengan mudah bisa mendapatkan pengetahuan dan ide melampaui kemampuan panca indera. Waduh, jadi dia bisa menebak dan lain sebagainya. Kalau dijelaskan saya nggak tahu, itu ya saya nggak tahu, tapi saya tahu gitu. Kemampuan ini dimiliki oleh setiap manusia katanya ya. Hanya saja manusia yang tidak mampu memakainya karena kehilangan kepekaan spiritual. Jadi dia mengajak kita untuk peka secara spiritual. Jadi esper kita. Wow. Kemampuan ini bisa memaksimalkan daya pikir dan emosi untuk menggapai hal-hal yang diinginkan seperti cita-cita dan harapan. Wow. Jadi dia tuh berpikir, mungkin teman-teman pernah ikut seminar yang kayak gini. Ayo bersugestilah, nantinya semesta akan mengikuti keinginan kita. Nah, buku ini mirip kayak gitu. Mungkin buku ini dasar pemikiran dari seminar yang kayak gitu. Saya nggak percaya sih. Cuman buku ini menarik untuk dikritisi. Saya bahas buku ini karena buku ini aneh. Dan mungkin banyak buku-buku yang kayak gini beredar di masyarakat.
Ini cuman salah satu buku yang paling tua mungkin ya, yang ditulis oleh penulis senior ya. Bagaimana memaksimalkan kekuatan pikiran kita? Jadi kata Harold Sherman, kita harus bisa memaksimalkan kekuatan pikiran kita dengan cara meditasi dan menenangkan diri dan mendekatkan diri pada Tuhan. Lalu siapa yang cocok untuk baca buku ini? Setiap yang tertarik penjelasan mengenai cara pikiran yang dari perspektif spiritual, atau tidak puas dengan penjelasan ilmu kedokteran, atau penasaran dengan perspektif ilmu gaib. Enggak gaib sih, dia esper soalnya. Esper itu kayak psychic. Memang sebenarnya ketika saya baca buku ini, saya itu berkali-kali mengkritisi, kira-kira bukti yang disuguhkan ini bukti yang bisa dipercayai atau enggak gitu ya. Berkali-kali saya mengkritisi berkali-kali. Ini buktinya bisa dipercaya atau enggak? Karena ketika saya baca, bisa aja bukti ini dimanipulasi atau dia mencari bukti yang cocok. Padahal banyak bukti yang tidak cocok. Kan bisa ya, penulis bikin kayak gitu. Saya juga ngerti kalau caranya, karena saya kan seorang penulis juga. Kadang-kadang saya itu ada dua fakta, yang menentang dan yang setuju. Bisa aja saya memasukkan di tulisan saya bukti-bukti yang setuju, yang menentang saya singkirkan, kan bisa. Jadi buku ini kontroversial banget lah ketika saya baca. Tapi kalau teman-teman pengen tahu dasarnya, ketika ada seminar, pusatkan pikiranmu, semesta akan mengikutimu. Nah, ini buku ini, dasar pemikirannya. Teman-teman baca aja. Nanti kalau teman-teman ngerasa memang aneh, ya berarti seminar itu juga aneh gitu ya. Karena banyak data-data yang disuguhkan hanya bertujuan untuk mendukung pemikiran dia gitu ya. Jadi itu aja dari saya. Buku ini banyak yang perlu dikritisi, dan mungkin ini akan meningkatkan daya kritis kita ketika kita membaca buku ini. Mungkin teman-teman ada yang mau baca buku ini karena mungkin tertarik atau gimana, terserah teman-teman. Tapi kalau saya rekomendasikan bagi teman-teman yang mungkin tertarik dari sisi selain kedokteran, membahas buku tentang pikiran gitu ya, silakan baca buku ini. Nah, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye.